tiren ya? Iya. Oh, jangan iya. kencang-kencang Iya, ngomongnya. maaf. Pengamat ya? Iya. Kan nggak boleh ini kayak gini nih. Emang pakai gini Bu? Lalu Iya, tapi Bapak jangan bilang siapa ini mah. Rahasia usaha kami lah. Sehingga kalau dikonsumsi juga akan mengganggu kesehatan pada manusia. Mual, muntah, bahkan bisa terjadi kematian. bener kayaknya kotor banget kayak tangan itu. Emang udah bawaannya Bang. Familiar dengan kuliner pentol guys? Buat saya makanan ini makanan nostalgia zaman bocil yang ada di depan sekolah ataupun depan masjid. Kombinasi pentol pakai sambelnya jajanan juara di zaman itu. Enak lah pokoknya. Dan ternyata pentol ini masih cukup eksis di zaman sekarang sebagai jajanan. Cuma ada sedikit peringatan nih buat penikmat pentol. Hati-hati ya guys, karena disinyalir sejumlah kecil oknum pedagang pentol ngeracik jajanan ini pakai bahan baku yang gak layak makan dan lumayan bahaya jika dikonsumsi. Wah, emang pakai bahan apaan tuh? Langsung aja simak buser investigasi. Ngeri, pentol isi ayam tiren dan cabai busuk beredar. Setelah bergelut dengan beragam aktivitas sejak pagi, waktu makan siang pun tiba. Kali ini kita mau makan yang enteng dulu. Kita geser ke gerobak jualan pentol. Kebetulan kawan kenal sama yang jualan. Satu pakai sambal, nggak pakai saus. Kenalan kami ini tahu kalau ada segelintir pedagang pentol yang gunain cara yang nyeleneh dan cenderung nggak bener. Besokannya, dia ngajakin kita ke satu lokasi kandang ayam. Awalnya rada nggak ngeh mau ngapain doi ke sana. Sampai kami di kandang, kami melihat seseorang yang sepertinya nggak asing. Mau beli ayam, tapi aneh banget ini. Yang dipilih malah ayam yang udah mati. Waduh, udah jadi bangke gitu. Mau dibikin apaan? Tiren. Iya, pangkas kan. Oh, udah langganan. Iya biasa. Jangan Bu. Jangan Bu. Ini di mana nih? Ya mau saya bawa ke tempat ini pencabutan dulu. Orangnya mahal. Iya, ya mau aja. Ayam tiren. Iya. Oh, Ya biasa sih, udah langganan. oh gitu. Iya. Ya udah. Kita saya mulai. Di mana di pasar? Hah? Is, ampun dah. Lokasi nyabutin bulu ayamnya bikin merinding cuy. Bejibun penghuninya. Ayam mati kemarin yang tadi dipilihin masuk deh ke tempat penggilingan. Palang nanggung, kita ikutin aja sampai ke rumah. Jelas jadinya nih, gilingan ayam kira-kira mau dibikin apa. Begitu sampai di rumah, langsung di unboxing tuh kantong resek. Kang, Ayo. ini yang ayam tadi. Iya. Ayam tiren tadi. Ah, Oh ini jadinya. iya jadi gini, nggak kelihatan kan? Enggak. Tapi bagus. Hah? Ya sama aja. Sama ya? Sama. Dia nggak nampak yang Nggak nampak? nggak nampak yang mati kemarin, nggak, emang udah jadi daging sama aja. Gak lama, si Akang nunjukin sesuatu. Bikin kami semakin yakin. Apa yang dibuatnya pasti gak beres. Pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa? Enggak. Ya dipakai lah bahan biar nggak cepet basi bang. Apaan? Biasa. Ya biasa ini ada udah disiapin. Mana tuh? Enggak, ini kan buat ini apa? Pengawet nih ya? Iya. Kan nggak boleh ini kayak gini nih. Pengawet yang dimaksud si Akang nih boraks. Tahu dong kalau pengawet jenis ini bahaya jika dikonsumsi. Terus istri si Akang tiba-tiba langsung tarik si Akang menjauh dari kami. Terus tenanan si bapak itu mah aman. Misalnya itu usaha kita kumaha. Malahan bapak itu bisa dipegang ucapannya. Berunding apaan? Enggak itu. Takutnya bapaknya comel. Oh, enggak lah. Boraks pun nyebur ke gilingan adonan ayam. Emang pakai gini Bu? Selalu. Ya. Iya. Oh, pakai ini selalu. Tapi Bapak jangan bilang siapa-siapa ini mah. Rahasia usaha kami lah. Biar Iya. Tahan lah pak, kalau nggak pakai gituan mah aduh. nggak cepet basi. Tinggal Bu ya, ini tinggal mau jadi Bu. Tambah banyak amat Bu, maksudnya Bu. Intinya biar enak lah Pak, biar jualannya laris. Ya. Bismillah lo batin bu. Wah sehat-sehat. Udah nih. Udah. Tinggal kita masak air. Kang, ini udah makan. Udah lah. Ya udah lah. Ya udah lama lah. Kalau nggak mah basi mulu. Oh nggak kenyal apa gimana?
Ya utamanya bukan masalah kenyal, satu kenyal, yang kedua ya awet bang. Ya 1 hari basi lah, bisa tahan 2-3 hari. Bakso ini. Iya. Saya mau nanya nih ya. Ayam tadi berapa? Murah, Berapa? 10.000 doang. Ayam tiren ya. Iya, Oh, jangan nggak. kencang-kencang Iya, ngomongnya. maaf. Kalau tiren berapa? Ya kalau nggak tirin mah sekilonya 35.000, kan lumayan ada selisih. 25. Ini tahu apa Bu? Ini tahu sudah matang Pak. Terus? Ya Tapi nggak pakai ini kan Bu? direndam dulu ya. Kayak ini? Iya, biar awet nggak cepet basi. Oh nggak berlendir gitu maksudnya? Iya. Tahu polos yang awalnya bisa dibilang sehat, tercemar juga karena diisi gilingan ayam tiren. Kompak bener berdua nih. Ya namanya usaha bang. Usaha. Harus kompak, Masa ya. kali duit sendiri ada. Ya kompak tapi kan kompaknya kompak nggak bener nih pakai obat begini. Iya. Bapaknya aja jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, saya bilang ke teman saya aja lah. Jangan bilang ke siapa-siapa, nanti ketahuan usaha kita gimana. Mana sih? Oh gini. Ini kayak batagor gitu ya? Iya. Isi dalamnya. Ya, jangan banyak-banyak lah. Setengah aja. Mana juga? Nih. Biar ada ini aja, ada rasa aja. Itu tangan hitam bener kayaknya, kotor banget kayak tangan itu. Udah cuci, emang udah bawaannya bang. Bawaan apa dekil bener kayak tangan. Aduh, Udah bawaannya kayak gini. bawaan juga dekil bener kayaknya. Ini nggak ada bersih. Daki nempel semua daki. Ada. Kalau pakai sarung tangan kelamaan, ribet. Oh, ribet. Terus harus beli sarung tangan lagi. Kalau gini kan cepet. Jualan mah yang penting laris Pak. Ya, laris tapi kalau pakai Laris pengawet, kita pakai pengawet punya- kayak gini nggak boleh Bu. Kita punya untung. Yang penting kan orang pada suka Pak. Kita jualan laris. Lebih laku mana? Bakso apa? Pentolnya apa tahu? Ya pentolnya lah bang. Pentol ya? Iya. Kalau ini kan hanya penyimbang aja. Hanya warna aja bang. Timbangan, Iya. penyimbang. Ya biar rame aja gitu. Lengkap ini mah lengkap. Proses buatnya yang manual dan higienis, jujur bikin drop sih. Coba sama saya tangannya putih yang mana? Tuh. Daki ini, lah saya begini nih tuh. Lah jauh Tuh, bang. hitam nih daki nih. Ini mah sawah busuk. Eh, Bu, yang itunya dikukusin bu, yang udahnya bu. Udah matang belum airnya? Tahu isi gilingan ayam tiren masuk ke dandang kukusan. Kukus kurang lebih setengah jam lah. Terus Perhatiin tuh, si Akang udah pengalaman banget, lihai bikin pentolnya. kok langsung di ini? Iyalah ditebus bang. Berapaan sih yang gede gitu? Yang gede 3.000. 3.000 Bu. Iya. Yang kecil? Yang kecil 1.000-an. Kalau ini apa? Kalau tahu? Kalau tahu 1.000. Ibu. Iya. Ibu ngebantuin Bu? Dan nanti biar si bapak dulu lah. Oh, gantian kocaknya. Iya. Oke, jangan. Istri si Akang kebagian tugas ngeracik sambal. Nah, bahan bakunya pakai jenis cabai yang udah busuk. Kelihatan kagak mau rugi banget, tapi ngorbanin konsumen. Cabenya Cabai busuk ya? iya cabai busuk dikeringin, dijemur dulu lah. Oh, di merah panas Bu. Iya direndam air panas biar mau di blender biar cepat lembut tuh, cepet halus. Oh, ini jadinya. Iya mau bikin sambal. Pedes Bu ya. Iya. Cabai busuk yang dihancurin pakai blender nggak luput dicampurin bubuk putih pengawet. Iya. Kenapa Bu? Ya biar cabenya awet, biar sambalnya awet nggak cepet basi. Kalau basi kan nanti banyak kebuang. Ini kan pentol itu. Iya. Terus gimana Bu? Ya kasih air,
Lah ini Air dari kamar ini. mandi Bu. Iya. Air dari kamar mandi. Air mentah aja. Gak usah air matang. Kan orang nggak tahu. Mobil sakit perut Bu. Ya, sakit perut sih urusan yang beli lah. Waduh. Kalau- Pelanggan gimana pelanggan Bu nanti? Saya jualan yang penting ada untung. Kain buat mandi. Orang kan nggak tahu saya bikin sambal gimana. Gak suami, gak istri, podo wae kelakuannya. Gak bener ngolah makanannya. Aduh, ngeri bener ini yang jadi pembelinya. Ini nggak apa-apa ini begini. Ya nggak apa-apa, emang biasa kayak gini tuh, liatin tuh. Ini encer gini, nggak apa-apa. Nanti kalau terlalu encer, tambahin dikit lagi. Tapi biasanya kayak gini, biar banyak kan. Tapi dari awal akan bikin pentol begini. Ya dari awal, karena apa? Biar untungnya lebih banyak. Orang jualan kan ini harus dapat untung. Oke guys, kita balik lagi ya ke si Akang yang lagi sibuk garap pentol. Adonan terakhir, pentol ayam tiren kelar. Habis dong, Habis alhamdulillah. Iya. langsung jualan tuh gimana? Iya nanti sore bentar lagi. Jualan? Iya. Oh sore jualannya? Iya sore lah. Yang malam aja. Kang, ini dikukus lagi tuh gimana? Iyalah biar hangat. Biar hangat terus? Ya nanti saya bawa ke gerobak kalau udah dikukus. Oh ini? Iya. Mau jalan nih? Mau jalan tuh ya mandi dulu lah. Dari sini mandi. Bini Kang Pentol kayaknya udah curiga sama kami. Soalnya dia kagak ngizinin kami ngeliat tempat si Akang jualan. Pentol positif mengandung boraks, sehingga kalau dikonsumsi juga akan mengganggu kesehatan pada manusia. Mual, muntah, bahkan bisa terjadi kematian. Kang, Woi. kan ini selesai ini mandi, Nah, jalan. iya. Saya boleh ikut. Jadi Ngapain? mau ngambil orang yang lagi makan, beli bakso, beli pentol cakang. Janganlah. Janganlah Pak, Kenapa Bu? ya nanti malah ketahuan. Kita Ya? ketahuan gerobaknya, jualannya kemana. Udah Bapak mah nggak usah ikut. Kang, Ya, daerah mana jualannya? Saya mau nanya. ya keliling saya sih. Dimana aja? Udah Pak, udah jangan inilah, nggak usah tahu kita jualannya kemana, nggak usah Enggak tahu. Bu, mau tahu aja Bu daerah mana itu. Enggak ya, kemana aja suami saya keliling-keliling kemana aja, nyari pembeli, nyari langgan, nggak usah tahu itu Gimana mah. Kang? Hah? Ya, benar. Jangan bang lah, kan saya udah kasih tahu cara-caranya bang. Nggak usah lah. Saya boleh nyobain nggak di sini? Boleh. Enggak mau saya. Nggak mau, udah tahu bikinnya kan saya nyobain. Mau nyobain? Enggak Ambilin Bu. mangkok Enggak, ya. Bu, enggak Bu. Enggak Ya, mau, Bu. cobain Kalau aja mau saya orang. nyobain, tapi saya boleh ikut. Oh, enggak, orang pada doyan kok. Iya, saya mah Banyak enggak doyan, Bu, pembeli. udah tahu Bu. Orang Udah pada doyan. Bu. Ya udah Bu ya. Udah cakep. Alhamdulillah udah matang bang, siap jual lah. Simpan dulu di bawah dulu. Udah nih. Itu gerobak udah dibersihin belum bu? Udah siap. Ya, sip. Yuk, ikut yuk. Udah jangan Bapak jangan, nggak usah ikut. Kenapa? Udah, suami saya mau keliling. Ya, enggak apa-apa lah. Nggak usah. Alot nih nego sama istri si Akang. Kekeh nyuruh kami pulang. Lah terus saya gimana ini mau jualan? Ya udah nanti nunggu si Bapak ini pulang, Pak. Nunggu si Bapak ini pulang, baru Jadi kita kalau saya baru nggak pulang, Bapak nggak ini? nggak usah, mendingan nggak usah berangkat. Aduh, Nanti nunggu ya, Bapak. pisau lagi Bu. Nggak. Nunggu Bapak pulang lah, baru suami saya keliling. Gagal total bos. Jujur sempat kuciwa juga kagak bisa ngintip lapak jualan si Akang. Tapi ada yang bikin rada kaget. Si temen nginfo, tuh pentol aslinya udah kita makan kemarin. Jadi orang yang kami temui beli ayam tiren di kandang ayam tempo hari adalah si Akang Pentol. Gimana pun tetap harus cross check pentol buatan si Akang seberbahaya apa. Sampel pentol kami bawa ke Laboratorium Pangan Universitas Pasundan Bandung.
Jadi berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa tahu isi, sambal, dan pentol positif mengandung boraks. Nah, boraks ini tidak boleh digunakan pada pangan karena akan membahayakan kesehatan. Dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang besar, ini akan mengganggu pencernaan, kemudian akan merusak hati juga ginjal. Jadi ayam tiren ini juga sama, tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena memang di dalam daging yang sudah mati itu mengandung bakteri-bakteri yang berbahaya. Sehingga kalau dikonsumsi juga akan mengganggu kesehatan pada manusia. Nah, biasanya tadi ya gejala pencernaan, mual, muntah, bahkan bisa terjadi kematian kalau memang itu ada kandungan bakteri yang berbahaya. Lagi-lagi, itu cuma ulah sekelumit pedagang aja yang mau untung gede, tapi ngerugin konsumen. Yang jujur sebenarnya jauh lebih banyak kok. Ini salah satunya, Haidar Ali. Berawal dari hobi masak, ia pun coba buat pentol dengan berbagai isian. Kira-kira ada 10 macam. Seperti sosis, mozzarella, udang, cumi, jamur enoki, dan yang satu ini doi jagoin, yaitu isian rendang. Oke, kita sekarang masuk ke dapur produksinya. Mulai dari sambalnya, bahan bakunya pakai cabai segar yang dikeringkan dulu, jadi nggak akan bikin sakit perut. Semua karyawan di sini saat bikin pentol pakai sarung tangan, jadi ditanggung, serba higienis deh. Sehari mereka bisa produksi sampai 2.500 pentol. Kelas kakap ini mah. That's why Haidar sudah punya 12 outlet pentol yang tersebar di kota Cirebon. Pakai bahan-bahan yang sederhana, yang nggak perlu yang banyak pengawet dan apalagi bahan-bahan berbahaya gitu untuk kesehatan. Kalau misalkan sampai keluarga kita yang kena karena bahan-bahan tersebut seperti apa gitu kan? Nyangkanya semua pedagang pentol sama gitu, padahal kami sendiri sama sekali nggak ada bahan-bahan berbahaya seperti itu gitu. Karena kita juga kalau misalkan mau jualan yang jujur biar berkah gitu aja gitu. Tapi jadi karena mereka jadi imbasnya ke semua gitu. Haidar sudah punya 12 outlet pentol yang tersebar di kota Cirebon. Yuk kita datengin salah satu outletnya di Jalan Fathahillah Cirebon. Nama outletnya unik nih, Miss You. Maksudnya mungkin pentolnya ngangenin, bikin pengen balik lagi. Sering beli, Mbak? Sering? Gimana rasanya, Mbak? Enak? Enak. Enak. Sama yang lain gimana, Mbak? Beda ya, karena pentol misu dia punya cita rasa tersendiri. Oh gitu ya? Ya. Untuk harga? Untuk harga worth it sih. Worth it ya? Ya, ekonomis sih. Baru aja buka, pembeli udah berdatangan. Jadi kepengen nyobain. Mas Haidar, lancar jaya dan barokah usahanya ya. Ya nggak usah juga jadi antipati makan pentol dong. Kan cuma suprit oknum pedagang doang yang kelakuannya minus. Jadi silahkan nikmati kuliner pentol. Yang penting tetap teliti ya guys waktu membeli. Oke deh, booster investigasi kami sudahi sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.